Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna litahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shaddid lisani wahdi qalbi wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika minal ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu laha. Allahumma sayyiban nafi'an kama amarna bima ja'ani rasuli sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita dalam kebaikan, mengumpulkan kita dengan tanda cintanya Allah kepada kita. Tidaklah Allah menginginkan kepada kita kebaikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menggerakkan hati kita, sanubari kita untuk dimudahi langkah kita untuk sama-sama berjalan menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalatu wassalamu, tak lupa salawat serta salam kita haturkan, kita hadirkan, kita bacakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam, yang telah membawa kita semua dari masa jahiliyah hingga masa yang terang benderang ini. Alhamdulillah. Tak lupa yang kami hormati ya, para sesepuh, para orang tua, para kiai ataupun para ustadz, terlebih bil khusus kepada Habib Syekh bin Muhammad Al-Habsyi ya, Khadimul Majlis Al-Husaini. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bisa menambah keberkahan ya. Karena berkah itu apabila masuk kepada sesuatu yang kita miliki, maka sesuatu tersebut bukan dinilai dari sedikitnya, bukan dinilai dari banyaknya, tapi berapa yang bisa memberikan manfaat lebih kepada kita. Maka Al-Habib Abdurrahman bin Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Ad-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih mengatakan bahwa al-barakatu jundun min junudillah. Al-barakah, apa sih barakah? Barakah itu adalah pasukan-pasukan yang Allah kirimkan kepada sesuatu yang kita miliki. Apabila sesuatu tersebut seperti makanan mendapatkan keberkahan, maka manfaat dari makanan tersebut bisa membuat kita berbuat taat kepada Allah. Apabila barokah itu masuk kepada harta kita, maka bisa jadi harta tersebut menjadi sarana untuk kita beribadah kepada Allah ataupun membantu sesama muslim. Karena manfaat kita membantu sesama muslim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang ada di kebutuhan saudara muslimnya, maka ketika dia memiliki kebutuhan, Allah akan mengirimkan bala bantuan tersebut untuk menyelesaikan kebutuhannya. Makanya ketika kita ingin perkara kita dimudahkan oleh Allah, maka sering-seringlah bantu orang terlebih dahulu. Niscaya dari kita membantu orang tersebut bisa memudahkan segala urusan kita. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di bulan ini dengan niat yang sama seperti minggu pertama ya. Minggu pertama benar ya? Ya. Bulan lalu ya. Bulan lalu dengan satu niat kita belajar. Apa tujuannya? Menghilangkan kebodohan dari diri kita.
supaya kita termotivasi terus belajar tentang ilmu yang Allah titipkan kepada baginda Nabi Muhammad. Karena kalau bukan karena baginda Nabi Muhammad, kalau bukan karena para sahabat ya, mustahil ya. Bisa jadi kita bukan orang muslim pada zaman sekarang. Bisa jadi saat ini kita masih menyembah kepada berhala. Bisa jadi saat ini kita masih terlena dengan maksiat-maksiat. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang mana kita gunakan anggota badan kita untuk selalu belajar dan mengkaji daripada ilmunya Allah, ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-bab tsani, ya, kita masuk ke bab yang kedua. Apa yang akan dijelaskan pada bab kedua ini? Fil fadilati la ilaha illallah. Tentang keutamaan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah secara makna harfiah artinya apa? La ma'buda fil wujud illallah. Tidak ada yang patut disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita beribadah, bahkan ketika kita beda ketika menyembah dan beda ketika kita memberikan penghormatan kepada seseorang. Karena ketika kita menyembah, kita pasrah. Waktu yang tadinya kita sibuk dengan pekerjaan kita, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat, maka kita pasrah. Kita tinggalkan kesibukan kita tinggalkan aktivitas kita semata-mata hanya karena untuk menyembah kepada Allah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. An-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala kulla yaumin." Barang siapa yang setiap harinya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'ah marrah, 100 kali, ja'a yaumal qiyamah wajhuhu kal badr. Maka dia akan datang di hari kiamat nanti, mukanya itu seperti bulan purnama. Ai bulan purnama aku terang beli. Ya, kalah iki lampu sih. Ai lampu 12 watt ya, 9 watt. Tapi bulan purnama 1 bulan saja, yang mana bulan ini bisa menerangi daripada gelapnya malam. Bisa menerangi, kalau dulu itu belum ada lampu ya. Jadi ketika itu di zaman Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam hanya ada lampu apa sih? Lampu lentera. Ya. Dah cahaya bulan purnama yang tepat jatuhnya pada tanggal 15 bulan Hijriyah gitu. Kalau mau lihat bulan terang, lihat tanggal 15 Hijriyah. Nah, itu terangnya seakan-akan lebih daripada lampu. Karena lampu kan sok bae, satu lampu kita taruh di tengah jalan ya. Jalannya gelap gulita, akhirnya nggak berdampak apa-apa. Tapi bulan ya, bulan purnama itu walaupun gelap, walaupun mati lampu, tetap dia menerangi malam hari. Nah, bayangkan ketika nanti di hari kiamat kita memiliki cahaya yang begitu terang, gampang gak dikenalin sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad langsung mengetahui bahwa kita adalah umatnya yang merutinkan membaca setiap harinya daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ai 100 kali lama apa sebentar? Sebentar. Yang sulit mau ngamalin apa enggak? Itu. Aing ngomong sebentar sih. Iya sebentar Bib katanya. Enggak nyampe 15 menit ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebentar. Ai kita banyakan kerjanya ataupun banyak apa sih? Lalai ya. Banyak ngelamun ya. Kita sih banyak ngelamun. Salat bae kadang ngelamun bae. Mikirin ini, mikirin itu ya. Nah, ketika kita bisa merutinkan membaca la ilaha illallah
Dari kalimat itu kita akan mendapatkan faedah bukan hanya di akhirat, tapi di dunianya juga akan dimudahkan lisan kita menyebutkan kalimat tauhid ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang matinya, barang siapa yang berkeinginan ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang dia senangi, maka rutinkanlah amalan tersebut. Nah, makanya kalau kita ingin meninggal mengucapkan kalimat tauhid, sering-sering baca la ilaha illallah. Apa sih la ilaha illallah iku? Ai li annaha kalimatut tauhid, karena kalimat tauhid. Wa tauhidun la yumathilu bi syai'. Adapun kalimat tauhid tidak bisa dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain. Karena apa? Karena dengan kalimat tauhid ini bisa mempertegas hati kita, menguatkan hati kita bahwa apapun yang kita alami di dunia ini sesungguhnya itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Makanya kalau kita ingin dipanggil ataupun pungkasan kita baik, kita ingin dipanggil mengucapkan kalimat tauhid, ya tadi kita merutinkan membaca la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi juga bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, wa afdalud du'ai alhamdulillah. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, bukannya salawat itu lebih baik daripada membaca kalimat tauhid? Nah, ya, salawat itu ketika kita membaca salawat dalam keadaan lalai, kita dalam keadaan tidak fokus ataupun dalam keadaan tidak berwudu, itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu salawat adalah memiliki khususiyah. Karena kita bersambung kepada Nabi Muhammad, kita umatnya Nabi Muhammad, itu kita memiliki keistimewaan ketika kita membaca salawat tersebut. Tapi afdalul zikir di sini kenapa? Karena baik dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad itu semuanya mengucapkan kalimat tauhid. Maka seakan-akan kita menyambung lidah daripada kaum Nabi Adam sampai kaum sekarang terus berdakwah. Jadi kalau orang menyebut la ilaha illallah sama seperti orang-orang yang ada di zamannya Nabi Adam, di zamannya Nabi Nuh, terus bersambung daripada nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah. Wa afdalud du'a, dan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Nah, ya, jadi kalau mau doa kita, contoh ada orang pengen punya rumah, ada orang pengen punya apa lagi, kenikmatan-kenikmatan dunia ataupun kenikmatan-kenikmatan akhirat. Adab daripada berdoa itu mendahulukan kalimat alhamdulillah. Jadi kalau kesannya kita tidak mengucapkan alhamdulillah, seakan-akan kita sombong kepada Gusti Allah. Contoh, ada orang, ya Allah, kita pengen punya rumah tanpa mengucapkan alhamdulillah. Kesannya apa? Kita lupa atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, Allah kasih kita tempat yang lebih bagus, Allah kasih tempat kita kesehatan, tapi kita tanpa mengucapkan alhamdulillah, seakan-akan kita lupa atas kenikmatan tersebut. Jadi afdalnya ataupun adab daripada berdoa, kita mengucapkan alhamdulillah. Baru kalau mau afdal lagi, tata cara berdoa itu kita mengucapkan bismillah. Dengan nama Allah kita bisa memudahkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Yang kedua, membaca alhamdulillah.
Yang ketiga, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat apapun, mau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad saja ataupun sallallahu alaihi sayyidina Muhammad saja, salawat apapun. Nah, baru hajat kita ditaruh setelah daripada salawat tersebut. Nah, ketika kita meminta perkara tersebut, dahulukanlah minta perkara akhirat terlebih dahulu. Contoh apa? Kita minta dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Contoh apa lagi? Kita pengen selamat dari padang mahsyar, kita minta dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, yang setelah salawat itu kita membaca doa yang mana perkara-perkara akhirat terlebih dahulu. Setelah perkara akhirat boleh perkara-perkara dunia. Nah, setelah perkara dunia kita bacakan doa, kita tutup dengan salawat lagi. Karena apa? Dikatakan bahwa ketika ada dua salawat dempet ya, diawali dengan salawat dan ditutup dengan salawat, maka malaikat itu pasti menyampaikan kepada Gusti Allah karena malu membawa dua salawat tersebut kepada doa hambanya. Maka daripada adab berdoa ataupun kita syarat daripada ingin dikabulkan doa kita, itu tadi kita membaca bismillah, membaca alhamdulillah, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, doa akhirat, doa dunia, baru ditutup dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Jadi hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin dilihat daripada usul daripada hadis, itu banyak macam-macamnya hadis. Nah, di sini yang disebutkan adalah hadis qudsi. Bedanya apa hadis qudsi sama Al-Qur'an ya? Padahal sama-sama firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, Allah turunkan Al-Qur'an itu melewati perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau Al-Qur'an, kalau hadis qudsi, Allah berikan ilham langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Allah? La ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah kalami adalah firmanku, wa ana huwa, dan aku yang disembah di kalam tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Man qalaha, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dakhala hisni, maka dia masuk dalam penjagaanku. Nah, ai pengen selamat di dunia, selamat daripada adab kubur, selamat daripada fitnah akhir zaman, sering-sering baca la ilaha illallah. Wa man dakhala hisni, dan barang siapa yang masuk dalam penjagaanku, amina min iqabi, maka orang tersebut akan terselamatkan daripada siksaanku. Makanya kalau kita ini meninggal, alamat meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ketika dipanggil arwahnya ataupun dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, dia mengucapkan menutup kalamnya dengan la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, adduz zakata abnanikum biqauli la ilaha illallah, bayarlah zakat atas badan-badan kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Badan dikasih nikmat sehat, itu kita terbebas daripada bayaran ke dokter. Kita dikasih nikmat sehat, mudah melakukan pekerjaan. Nah, kalau mau dikasih terus sehat sama Allah,
kita harus membayar zakat. Kita ingin kenikmatan itu tidak dicabut oleh Allah, kita mengeluarkan sesuatu daripada harta kita, misal. Nah, ketika itu badan kita pun memiliki zakat. Nah, zakatnya itu seperti apa? Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah berapapun setiap hari. Kalau mau yang seperti hadis yang pertama, ketika dia nanti datang di hari kiamat dengan wajahnya itu yang berseri-seri seperti bulan purnama, maka baca berapa kali? 100 kali ya. Enggak banyak kan? Sedikit, 100 kali ya. Cok, dari 24 jam pilih waktu mana yang kita ingin istiqomahkan untuk membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Contoh, kita ada waktu kosong sebelum kita memulai aktivitas. Setelah subuh itu bagus. Makanya apa? Orang-orang dulu itu sebelum subuh membaca la ilaha illallah. Ada yang membaca 100 kali, ada yang membaca 1000 kali, bahkan ada yang membaca 12.000 kali. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Qutbil Mala, ya, salah satu anak daripada Al-Habib Abdurrahman As-Segaf ataupun cucu daripada Habib Abdurrahman As-Segaf itu merutinkan 12.000 kali membaca kalimat tauhid. 12.000 kali, habis berapa jam itu ya? Karena terbiasa. Contoh, kita ini sulit bersolawat ataupun mengucapkan la ilaha illallah, jadi ngitungnya aduh suwe pisan ya, ibaratnya lama banget. 100 kali itu berasa lama karena tidak terbiasa. Tapi ketika terbiasa, karena sudah mendarah daging, maka zikir yang kita biasa baca itu akan tidak terasa nikmat saja mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalau kita mau membiasakan, insya Allah Allah akan berikan keberkahan waktu untuk kita. Kita nih nyangka ya Allah nggak kerasa udah Senin lagi, Senin ketemu Senin lagi, bulan ketemu bulan lagi. Kenapa? Karena waktu yang kita gunakan lebih banyak lalainya daripada berbuat taat kepada Allah. Kalau kita berbuat taat kepada Allah, niscaya Allah berikan keberkahan waktu buat kita. Kita akan merasa nikmat dan menjalankan waktu tersebut dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi isilah hari-hari kita, waktu-waktu senggang kita ya, karena kalau bisa dilihat banyakkan senggangnya daripada sibuknya gitu. Itu banyak bahkan ya kita waktu senggang malah sibuk megang HP ataupun kita lupa. Nabi Muhammad titipkan kepada kita Al-Quran. Nabi Muhammad titipkan kepada kita ilmu-ilmu yang mana kalau kita pelajari bisa menambah wawasan kita, bisa mendapatkan sakinatan fil qulub, ketenangan di dalam hati, sehingga kita menjalankan kehidupan ini meminimalisirkan rasa sumpek gitu ya. Kadang kita lihat orang sumpek aja karena ya Allah itu kok masih bisa diberikan rezeki lebih, kenapa saya enggak? Kita akhirnya kan apa? Dari kesumpakan itu akan timbul kufur nikmat, melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Daripada kesumpekan, daripada keboringan itu. Ya, maka dari itu poinnya adalah isilah hari-hari kita dengan selalu berbuat ibadah. Kalaupun kita nggak bisa, kita ibadah yang paling ringan saja, ibadah menggunakan lisan kita, dengan kita berzikir, dengan kita bersolawat ya. Kita nggak kuat nih salat 100 rakaat. Bahkan Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucunya baginda Nabi Muhammad ataupun cicit Al-Imam Ali bin Husain bin Ali ya, itu adalah cicitnya Nabi Muhammad SAW. Salat malamnya 1000 rakaat. Salat malamnya 1000 rakaat. Kalau sekarang kita salat malam 1000 rakaat, besok paginya boyokan. Aduh bib sakit, aduh. Apalagi banyak keluhnya ya. Nah, kita nggak bisa mengikuti mereka. Tapi apa? Fa illam la tastati taf'al kulluh
la tatrukuluh. Kalau kita nggak bisa ngamalin seperti orang-orang soleh, kita ngamalin seperti as-salafun as-saleh, jangan tinggalkan. Minimal berarti berapa? Ya udah, kita bangun malam salat tahajud ya. Kita nggak bisa 1000 rakaat, kita 2 rakaat dulu. Nanti udah istiqomah nambah jadi 4. Istiqomah lagi nambah jadi 6. Sehingga kalau udah terbiasa merasa nikmat, merasa asik, 1000 rakaat nggak ada rasanya. Karena apa? Sesuatu yang perilaku ataupun sesuatu yang kita gemari, kita senangi, kita jadikan hobi, itu walaupun orang anggap berat, kita akan terasa nikmat. Kita akan terasa nikmat dengan amalan tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidaklah daripada hamba-hambaku, yaqulu, yang dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila qala Allah taala, maka Allah subhanahu wa taala berkata kepada hamba tersebut, sadaqa abdi, sungguh benar hambaku yang mengucapkan kalimat tadi, la ana la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Wa ushidukum ya malaikati, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat-malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, ketika ada hambaku mengucapkan la ilaha illallah, saksikanlah, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Percaya nggak? Kudu percaya. Hadisnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu, semakin kita mengkaji, oh iya, kalimat la ilaha illallah bisa jadi pelebur dosa. Oh, kalimat la ilaha illallah bisa menambahkan cahaya nanti di hari kiamat. Nah, semakin kita belajar, semakin kita mengetahui bahwa kita nih berzikir bukan kayak apa sih bahasa Cirebonnya, kayak orang buh, apa sih, kayak bukan nggak tahu apa sih manfaatnya gitu. Tapi semakin kita mengkaji daripada ilmu tersebut, daripada hadis-hadisnya Nabi Muhammad, berapa banyak amalan yang sebenarnya kita lakukan dan kerjakan, kita nggak tahu faedahnya, kita nggak tahu manfaatnya apa sih. Sekarang Al-Fakir tanya, ayo wong sholat manfaatnya apa? Ada yang bisa jawab? Manfaatnya biar tidak disiksa sama Gusti Allah. Manfaatnya biar tidak ibaratnya dikodok ataupun dipertanggungjawabkan nanti di akhirat ya. Semakin kita mengkaji faidah daripada salat, kita akan mengetahui bahwa salat itu ibarat bahasa dunianya bagus buat peredaran darah, bagus buat apa lagi? Persendian, itu buat dunianya. Tapi masalah-masalah akhiratnya, ketika ada orang salat, seakan-akan dia berkomunikasi dengan Allah. Al-Imam Ali, Imam Ali lagi nih, banyak Al-Imam Ali ceritanya identik dengan salat, karena laqab beliau apa? Zainal Abidin, sebaik-baiknya hamba. Beliau itu kalau mau salat kan wudu ya. Kita kalau mau salat wudu nggak? Wudu. Nah, ketika beliau mau sholat, mau berwudu, itu tiba-tiba wajahnya berubah jadi kuning, wajahnya menguning. Nah, seolah-olah dia menakuti kepada sesuatu. Ditanya sama sahabat beliau, wahai Imam Ali, kenapa wajahmu menguning ketika kau ingin berwudu? Kata Imam Ali mengatakan bahwa bagaimana aku tidak menguning ataupun bagaimana aku tidak takut, sedangkan aku ingin berhadapan dengan Tuhanku. Aku malu akan dosa-dosaku. Akhirnya apa? Timbul rasa takut. Setelah kita bisa mengamalkan daripada sholat itu, timbul rasa takut. Yang mana rasa takut ini akan menemani kita di keseharian kita, sehingga kita mau maksiat takut sama Allah. Ketika mau maksiat kita ingat bahwa Allah maha melihat. Allah itu melihat apa-apa yang zahir dan apa-apa yang ada di sanubari kita.
Sehingga ketika kita mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat bahwa Allah Maha melihat dan kita langsung mengucapkan astagfirullah. Nah, itu kan faedah daripada ketika kita mengamalkan ibadah. Intinya adalah semakin kita mengetahui sesuatu daripada makna-makna ilmiah ataupun makna daripada la ilaha illallah, makna-makna salat ini bisa terus menambahkan keimanan kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan, halnya dalam keadaan ikhlas. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dari lubuk hatinya, ikhlas, mukhlisan, bukan karena terpaksa, dakhalal jannah, maka dia pasti akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Ada orang ngucapin la ilaha illallah terus dia nggak sholat, terus dia nggak puasa, terus dia nggak zakat, tetap masuk surga, tetap. Itu jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak berzakat, tetap masuk surga, tapi nanti dihisap dulu. Nah, ibarat baju kotorku dicuci dulu. Nah, dicucinya di mana? Di neraka. Mau tah dicuci dulu? Ya karena kita nggak mau, jadi kita ngamalkan sholat, kita ngamalkan puasa, kita ngamalkan zakat, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, kita amalkan semuanya, sehingga kita tetap mengucapkan la ilaha illallah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, biar tidak dicuci dulu di neraka. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak sholat, dia tetap pasti masuk surga, pasti itu karena jaminan daripada Allah, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah ataupun perkara buruk yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirku billah. Kita tidak meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Maka dari itu ya, kita alhamdulillah Allah kumpulkan kita dalam keadaan musliman imanan. Udah muslim iman. Iman tuh kita mengimani bahwa adanya Allah, kita mengimani bahwa adanya Nabi Muhammad, kita mengimani adanya Al-Quran. Nah, dari keimanan itu timbul apa? Rasa pasrah. Kita diberi beban oleh Allah tentang salat ya. Karena salat kalau mau dikatakan beban nggak? Iya, ibaratnya kita dipaksa salat. Dipaksa, kalau kita dipaksa dulu dipaksa ngaji, kalau nggak mau ngaji dipukul. Nah, ibaratnya gitu. Kita dipaksa salat, kalau nggak mau salat, ayo lo nanti disiksa di neraka. Mau, karena nggak mau, akhirnya kita salat ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiruhu kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in asya allafa sanah la yas'alullaha an dhanbihi wahidan. Seandainya ada permulaan daripada kalimatnya ataupun dia lahir dalam keadaan muslim, karena ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, syarat daripada syahadat itu dia setelah masuk dalam agama Islam. Wa akhiru kalamihi la ilaha illallah, dan pungkasan daripada kalimatnya ya, pungkasan ataupun penutup daripada hidupnya dengan la ilaha illallah, wa amila alfa sayyiatin, dan dia melakukan 1000 perkara dosa, 1000 perkara dosa. In asya alfa sanatin, seandainya dia hidup 1 tahun. Ini yang dibahas kaum terdahulu. Ada orang dia lahir Islam, tapi ketika Islam dia maksiat terus selama 1000 tahun nih, melakukan dosa ini, melakukan dosa itu. Tapi pungkasannya dia mengucapkan, ataupun ketika naza, dicabut nyawanya, dicabut ruhnya, dia mengucapkan la ilaha illallah la yas'alullah an dambihi wahidan, maka Allah tidak akan bertanya kepada dia
akan dosa-dosa yang dia lakuin di dunia. Ini daripada sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini sebenarnya adalah khususiyah juga. Allah berikan kepada hamba, Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ataupun kepada orang-orang yang mengesahkan Allah, kesalahan yang banyak akan hilang dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi kalau ingin pungkasannya, ketika kita naza ataupun sakaratul mautnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini dikatakan bahwa waruya anhu qala li Sayyidina Zaid al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat mengatakan kepada al-Imam sahabat Nabi namanya Zaid al-Ansari, fa in sa'ubalaka syai'un min umurid dunya, seandainya kita ini lagi ditimpa satu kesulitan, ya, macam-macam kesulitan itu. Ada kesulitan mencari pekerjaan, ada kesulitan mendidik anak, ada kesulitan melawan hawa nafsunya, ya. Nafsunya ini menggiring kepada dia maksiat, ya. Ada lagi nafsunya menggiring kepada dia blok-blok, ibaratnya kurang ajar sama orang tuanya, ada. Macam-macam nafsu itu. Nah, ketika kita tahu, kita nih sadar, tapi kita nggak bisa berontak gitu, sulit. Kita biar tidak durhaka sama orang tua tuh bawaannya egonya aja terus, karena ego ini bisa jadi termasuk daripada nafsu. Itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad, fa'akthir min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditambahi wala haula wala quwata illa billah. Jadi kalau lagi ditimpa kesulitan, ya, kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billah. Artinya apa sih wala haula wala quwata illa billah? Tiada daya upaya, ya. Kita kan manusia lemah. Kekuatan ataupun yang Allah berikan kepada kita, kesehatan itu hanya titipan. Bisa jadi 30 menit lagi kita jadi lemas, jadi sakit. Nah, tidak ada daya upaya untuk kita meninggalkan maksiat, wala quwata, dan kekuatan untuk berbuat taat kecuali datangnya daripada Allah. Jadi kalau ada orang rajin sholat gitu, ada orang semangat dalam tahajudnya, kalau dia merasa ini adalah kekuatanku, maka dia digolongkan menjadi orang-orang yang sombong. Dia digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang sombong. Kenapa? Kekuatan yang Allah titipkan kepada dia itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisanya dia bersedekah, bisanya dia berbuat taat, ataupun bisanya dia berbuat amal baik, itu adalah kekuatan yang Allah titipkan kepada dia sehingga dia bisa berbuat taat kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahta arsyihi yusabbihu ma yusabbihi ila yaumil qiyamah. Seandainya ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa rasa ujub. Apa itu ujub? Ujub itu sombong, ya. Bisa dikatakan sombong. Ujub itu adalah sombong, pengen dilihat. Tapi kalau senang dipuji, itu namanya ria. Ai sombong, udah ujub, ria lagi, wah, double itu maksiat hatinya, ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa rasa sombong, tara biha ta'irun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirim ataupun menerbangkan sesuatu di bawah arsy. Jadi kalimat la ilaha illallahnya itu seakan-akan terbang tanpa rasa ujub, ya. Yusabbihu ma'al musabbihin, yang mana kalimat la ilaha illallahnya itu bertasbih bersama malaikat-malaikat yang sedang bertasbih.
ila yaumil qiyamah, sampai nanti di hari kiamat. Contoh, kita bisa baca kalimat la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas. Itu kalimat la ilaha illallah itu terus memberikan pahala kepada kita walaupun kita ibaratnya telah meninggal, ibaratnya kita telah lupa lagi ketika membaca. Karena syarat daripada ujub itu, kita ketika membaca la ilaha illallah jangan pernah merasa ingin dipuji, jangan pernah merasa sombong, ya. Sehingga itu la ilaha illallah itu akan terbang dan bertasbih bersama para malaikat-malaikat yang sedang bertasbih. Wa yuktabu lahu thawabuh. Dan ketika itu kalimat bertasbih, maka dihitung daripada pahala-pahalanya, daripada sahifahnya, buku amal baiknya. Jadi termasuk daripada jariyah juga. Jadi kalimat la ilaha illallah yang dibaca dalam keadaan ikhlas, tidak ujub, itu bisa menjadi daripada amal jariyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrah, satu kali, ghufira lahu dunubahu wa in kanat mithlu zabadil bahri. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali, maksudnya apa? Dia ini dulunya kafir, masuk kepada agama Islam, walaupun di masa kafirnya dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masuk Islam, ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat mithlu zabadil bahri. Dia akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih-buih yang ada di laut. Gelembung-gelembung yang di laut itu kan banyak, ya. Pernah ngitung itu? Nggak pernah, ya. Jadi saking banyaknya, walaupun dosa kita itu banyak, ketika kita itu ataupun ketika ada orang itu ingin islah, ingin mengkosongkan dirinya, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosanya. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marral mu'minu, apabila seorang mukmin melewati alal maqabiri, atas kuburan-kuburan, ya. Di Bejambon pengkuburan umum di mana? Di sini dekat, ya. Ada yang rumahnya di belakang kuburan, ya. Jadi kalau misalnya lewat kepada maqabir ataupun kuburan-kuburan, faqala, dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, lahul mulku, bagi Allah kerajaan, walahul hamdu, dan bagi Allah pujian, yuhyi wa yumit, yang mana Allah ini menghidupkan orang yang hidup, mematikan orang yang hidup juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dari tiada hingga ada, dan Allah juga menakdir ataupun memberikan kepada yang tadinya ada bisa jadi tiada. Wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, nawwarallahu tilkal kubru kulluhu. Maka Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan terangi di kuburan gelap, nggak ada PLN, ya, nggak ada diesel karena gelap. Yang menerangi adalah amal kita. Kalau kita punya orang tua, kalau kita punya kakek ataupun saudara daripada saudara kita, kita pengen kuburan mereka itu diterangi. Jangankan bukan mereka, orang-orang yang ada di sekitar kuburan pun diterangi. Itu kita baca kalimat tauhid tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi kuburan tersebut. Kullaha, ya, keseluruhan daripada penghuni yang ada di kuburan itu. Wa ghufira liqailiha, dan diampuni daripada dosanya yang membaca
kalimat tauhid tadi, wa kutiba lahu alfa sanatin, maka akan ditulis bagi dia 1000 dikali 1000 kalimat. 1000 dikali 1000 hasanat, alfa alfin, berarti berapa? 10.000 ya. 1000 dikali 1000 berapa sih? Sejuta ya? 1 juta ya? Ya, 1000 dikali 1000 1 juta, ibaratnya pahala. Wa rufi'a lahu alfa alfi darajatin, dan diangkat bagi dia 1000 daripada derajat. Wa hutta anhu alfa alfi sayyi'atin, dan dihapus bagi dia 1000 daripada 1000 dikali 1000 sejuta daripada dosa dia. Nah, ketika kita mendapatkan manfaat seperti ini, kita tahu ini hadis dari Nabi Muhammad, hadisnya sahih yang ngumpulin Al-Imam Suyuti radhiyallahu an. Minimal di dalam hidup kita pernah mengamalkan satu daripada amalannya hadisnya Nabi Muhammad. Walaupun kita belum bisa istiqomah, walaupun kita nggak bisa merutinkan, tapi bisa jadi amalan tersebut yang kita anggap remeh itu bisa menjadi syafaat nanti di hari kiamat, bisa menjadi penolong kita ketika tidak ada penolong lagi kecuali daripada amal-amalan kita. Ya, jadi ketika kita mendapatkan faedah seperti ini, kita amalkan walaupun sekali. Apa itu tadi kalimatnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu manfaat daripada ketika kita, ataupun bagaimana tata cara ketika kita ingin berziarah dan mendapatkan timbal balik yang lebih daripada keutamaan membaca kalimat la ilaha illallah. Ya. Wa riwayatin an Tirmidzi anin Nabi, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dakhala suqa, barang siapa yang masuk pasar ya. Termasuk daripada pasar apa? CSB apa sih? Mall ya? Mall ya. Terus Ramayana ataupun apapun yang seperti pasar, faqala, maka dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang tadi lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa rafa'a biha saut, dan dia mengangkat ya, suaranya. Tapi kalau terjadi fitnah, bocah la ilaha illallah di mall itu dipendeliki uang ya, apa diliatin orang ya, lagi apa-apaan sih ya. Kataballahu alfa sanatin. Nah, berarti ini maksudnya apa? Ada orang yang sering ke kuburan, ada orang yang sering ke pasar ataupun ke mall gitu. Sama, dia juga mendapatkan pahala 1000 sejuta daripada pahala alfa alfin, 1000 dikali 1000 daripada kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyiatin, dan dihapus bagi dia 1 juta daripada kesalahan-kesalahannya. Wala fa'alahu alfa darajatin, dan diangkat derajatnya oleh Allah 1 juta daripada derajatnya. Tapi ketika masuk pasar lebih banyak lalainya apa ingatnya sama Gusti Allah? Lalai, karena tempat itu, keadaan itu juga mendukung. Kadang kita di masjid, kenapa sih kita lebih ingin dekat kepada Allah? Karena masjid adalah tempat yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau di pasar ataupun di mall tadi, ngelihat ini, diskon beb, nyari diskonan ya. Itu lebih banyak kita lupanya, sehingga tiba-tiba masuk sebelum duhur, tiba-tiba keluar daripada pasar ataupun mall, kok udah asar ya, karena kita dibuat lupa di situ. Nah, makanya lebih baik kita berzikir ataupun beribadah di tempat yang dicintai oleh Allah, karena itu peluangnya lebih besar diterima daripada amalan-amalan kita. Ya. Ini daripada keutamaan membaca kalimat
la ilaha illallah. Insyaallah nanti selanjutnya masuk bab ketiga, pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali ada pertanyaan. Ustaz Giri, ada pertanyaan dah? Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin الفاتحة. لنا الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى وتقى العفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نيات صالحة والزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما نابنا مشايخنا وعلى ما نوابنا مرشدنا وعلى ما نوابنا طريقتنا وعلى ما نوابنا أسلافنا الصالح. اللهم تلي أمري هلا بفوقك وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم dhalin. Amin. Oh iya, pengumuman apa namanya